Ya, setelah dihebohkan dengan kurang layaknya penggunaan Jakarta International Stadium atau JIS untuk penyelenggaraan pertandingan sepak bola, terutama untuk yang kelas internasional, pemerintah dan PSSI melakukan pengecekan untuk kelayakan stadion sebelum diusulkan ke FIFA. Hasilnya, sejumlah catatan perlu perbaikan atau tentu saja perbenahan. Kita akan mengulasnya lebih dalam editorial Sindo News sore hari ini bersama dengan pemimpin redaksi sindonews.com, Pung Purwanto. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Pung. Selamat sore, Selamat waalaikumsalam Fani. Iya. Ya. Pak Pung, kalau misalnya kita melihat ini rencana dari perbaikan atau renovasi, sebenarnya bukan hal pertama ya ketika sebuah stadion yang sudah dibentuk atau katakanlah sebuah landmark gitu yang sudah dibentuk, sudah dibangun, ya harus direnovasi begitu di Jakarta khususnya. Ya. Yang pertama kita patut bersyukur ya, kita sebagai tuan rumah satu perhelatan internasional U17, artinya kita dipercaya oleh masyarakat internasional untuk menyelenggarakan kembali event-event besar yang kemarin beberapa kali juga sudah dilakukan. Nah, terpilihnya JIS dan tentu saja dengan beberapa stadion yang ada di seluruh Indonesia itu kan menjadi upaya agar ternyata kita memiliki banyak aset yang memang layak untuk ditampilkan secara internasional. Nah, bahwa standar FIFA menjadi perdebatan itu saya pikir juga dulu ketika stadion itu dirancang, dibangun juga mungkin sudah melakukan itu. Tapi kan standar itu kan bisa berubah ya, maksudnya berubah meningkat gitu. Ketika peningkatan standarisasi itu tentu harus diikuti oleh perbaikan-perbaikan yang dilakukan oleh sekarang yang kementerian lembaga yang memang terkait untuk menyiapkan event akbar U17 nanti. Gitu. Jadi apa yang dilakukan oleh Menteri PUPR, kemudian dengan Ketua Umum PSSI, dengan Gubernur DKI yang baru, PJS, pejabat maksudnya. Ya, pejabat Gubernur DKI, kemudian dengan semua stakeholder untuk menyiapkan semua fasilitasnya menjadi lebih baik, tentu harus kita apresiasi dengan baik. Jadi kita tidak perlulah berdebat lagi tentang standarisasi itu meningkat. Atau yang lagi viral tuh kayak ini ada unsur politisasinya. Nah gitu. Itu kita tidak perlu ke situ lah. Kita fokus ke solusi bagaimana kita menyiapkan menjadi tuan rumah yang baik di U17 nanti. Karena di situ ada Indonesia ikut main. Jadi selain nanti prestasi sepak bolanya kan juga prestasi penyelenggaraannya. Tapi koreksi saya kalau saya salah Pak Pung, pembangunan atau di awal merancang Jakarta International Stadium ini, apakah memang diperuntukkan untuk kompetisi sepak bola kelas internasional atau kelas FIFA, atau sebenarnya buat event lain terlebih dahulu? Saya pikir ketika Pak Gubernur yang lama itu menyiapkan itu kan sudah langsung mendatangkan klub-klub dari luar negeri ya, secara internasional. Waktu itu ada event mini gitu, pertandingan dari klub-klub elit di Eropa. Ya otomatis dengan mendatangkan mereka kan pasti standarnya sudah seperti di Eropa gitulah minimal. Artinya comply dengan standar FIFA. Nah, bahwa terus kemudian ini ada event resmi, nah dengan tambahan-tambahan syarat-syarat ya pasti itu harus dilakukan, harus dipenuhi. Misalnya rumput gitu, kemudian pintu masuk, akses, itu kan semua harus lebih detail lagi kan diperhatikan. Nah, itu sesuatu yang memang ya sangat layak untuk dilakukan karena tuan rumah, lagi-lagi kita tuan rumah dan kita sudah beberapa event internasional di luar sepak bola kan kita terkenal menjadi tuan rumah yang baik nih. G20, kemudian KTT ASEAN. Nah, jangan sampailah kita menjadi ada sedikit yang tidak sempurna dalam persiapan untuk menyambut U17. Nah, gitu. Nah, kalau bicara mengenai anggarannya nih Pak Pung, kita kan sebagai awak media jadinya juga sedikit kepo-kepo begitu ya. Terus kemudian harus menggali sedikit terkait dengan bagaimana anggaran ini akan dikeluarkan, digelontorkan begitu. Ini juga tentunya menjadi sebuah perdebatan sendiri di kalangan netizen. Waktu pas pembangunannya mahal. Ya sekarang berarti ketika renovasi ada kemahalan yang lebih lagi nih, effort ekstra lagi. Ya. Lagi-lagi ini kembali ke apa yang harus diperbaiki gitu ya. Kalau memang itu diperlukan perbaikan yang sekelasnya apa ini, kelas minor, kelas menengah atau kelas yang dirubah secara total semua, ya itu tergantung dari kondisi dari tim ahli yang nanti akan datang untuk melihat, tim FIFA akan datang bagaimana ini perbaikannya sudah dilakukan oleh Kementerian PUPR bersama dengan jajaran yang lain, kira-kira seperti apa ini, kurangnya di mana. Nah, saya pikir concern terhadap
efisiensi anggaran juga menjadi penting itu oleh para penyelenggara negara. Tolonglah jangan terlalu berboros-boros. Kalau memang masih bisa dipakai, ya sudah, itu mungkin di-upgrade sedikit gitu. Artinya concern itu akan menjadi tanpa harus meninggalkan kewajiban bahwa kita menjadi tuan rumah yang baik gitu. Nah, inilah seninya menjadi pengelola negara ya. Harus sering-sering mendengarkan bagaimana masyarakat menyampaikan masukan. Dan tentunya juga ahli ya, Pak Pung, ya, pasti, gitu. Pasti. Okay. Kita akan masyarakat akan menerima ketika itu memang pendapat ahli yang disampaikan. Jadi jangan digiring-giring ke politik lah, ini milik siapa, yang bangun siapa, terus kemudian yang ini kayaknya sudah kalau itu nggak akan selesai. Toh nanti, ya ini juga perlu kita berpikir juga. Toh nanti ketika 5 tahun mendatang bahwa nanti JIS itu akan direnovasi kembali, ya bisa jadi akan begitu. Karena standarisasinya akan meningkat lagi. FIFA punya standarisasi yang diikuti terus-menerus. Lepas dari presidennya siapa, nanti siapa yang menang itu kita tidak memikirkan itulah. Jadi kita berpikir secara objektif bahwa perbaikan demi perbaikan itu perlu dilakukan. Toh GBK juga renovasi berkali-kali ya Pak Pung ya? Betul. Kalau gini, kalau membandingkan JIS dengan GBK memang tidak apple to apple sebenarnya. Oh iya. Karena GBK itu kan dibangun bertaraf nasional, nasional untuk Indonesia. Tapi kan JIS kan memang diperuntukkan untuk Jakarta ini belum punya stadion nih. Yang skalanya internasional. Nah, sekalian karena di Jakarta punya simbol Jakarta International Stadium ya pasti dibuat secara itu. Meskipun skalanya juga pasti kalau GBK jauh lah, lebih besar wilayah, luasnya, lebih besar fasilitasnya, pasti begitu. Tapi JIS dibangun oleh dulu yang membangun itu disiapkan untuk event-event yang memang seperti sekarang ini. Gitu. Jadi memang beda stadion atau beda lokasi begitu. Betul. Memang beda peruntukannya juga. Betul. Oke. Betul. Apa aja kalau misalnya mungkin bisa dijelaskan perbedaan antara stadion atau lokasi yang standarisasinya nasional dengan standarisasi internasional? Apakah tergantung dari kapasitas begitu? Betul. Dan juga infrastruktur pendukung di sekitarnya ya Pak Pung? Pasti kan dari 22 stadion yang akan disiapkan untuk event nanti U17 pasti kan ada beberapa yang grade A, grade B, grade C. Itu pasti kan tim ahli sudah tahu. Nanti kira-kira perbaikannya butuh sekian, mana yang perlu diperbaiki kan detail nanti Pak Basuki ini jagonya kan. Nanti akan lebih paham bagaimana apakah rumputnya saja ataukah pagarnya ataukah pintu masuknya ataukah parkirannya gitu kan semua sudah ada anggaran masing-masing gitu. Okay. Jadi intinya gini, bagi masyarakat, bagi publik, bagi pembaca, bagi kita bangga, seneng punya stadion banyak yang kelasnya internasional tidak kalah dengan negara tetangga gitu ya, yang stadionnya bertebaran di mana-mana. Tinggal bagaimana kita merawatnya, beradab gitu lebih bangga lagi kalau prestasi sepak bola kita juga mengikuti dengan kehebatan stadion-stadion kita. Kita harapkan seperti itu. Betul. Biasanya sih kalau misalnya tempat latihannya atau tempat kita berlaga di sana bagus, motivasi kita naik, prestasi kita naik ya insya Allah ya Pak Pung. Tinggal nanti mendidik masyarakat agar ayo kita jaga bareng-bareng nih stadion yang sudah dibangun dengan uang masyarakat ini dijaga. Ini kan PR kita semua ini, PR bagi media, PR bagi pemerintah, PR bagi masyarakat sendiri bahwa kita harus jaga bareng-bareng. Kalau nyampe ke sana, bertandang ke sana gitu kita sebagai pendatang atau penonton buang sampah di tempat yang semestinya kita jaga, jangan sampai ada vandalisme begitu ya Pak Pung. Baik, Pak Pung terima kasih banyak selaku pemimpin redaksi dari sindonews.com. Kita sama-sama ingetin masyarakat ya supaya sama-sama berbangga begitu ya terkait dengan apapun yang akan diperbaiki, yang diperbagus di negara ini. Baik, terima kasih Pak Pung atas waktunya bersama kami di Sindo Sore. Kita ketemu lagi dan kesempatannya Pak Pung membahas isu-isu lainnya dalam editorial view Sindo Sore.